Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Yogi mau bicara sama Mbak. Mas Yogi silakan. Mbak, Yuk. lanjut pertanyaan tadi Mbak. Kalau gitu wali bukan wali songo aja ya Mbak. Sekarang kan masih ada wali. Gitu aja Mbak, turun. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum Mas Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bro, lanjut bro. Silakan bro. Ya, masih ada waktu kah? Masih sekitar 10 menitan. Jadi wali itu bukan wali songo saja ya Mbah. Itu Mbah, begini loh Mbah. Wali itu satu istilah. Dan istilah itu istilah yang serius. Saya punya pemahaman tentang wali ini. Yang pertama, pemahaman saya adalah ada gelar atau pangkat wali, yang ini pangkat spiritual ya. Itu ada gelar yang dari atas. Ada gelar wali itu yang dari bawah. Ya. Kalau misalnya begini, nanti bisa dibuka di kitab-kitab tafsir, ada redaksi ayat yang menyatakan innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu, misalnya seperti ya, bahwa walimu itu adalah Allah, Rasul, dan orang-orang beriman misalnya. Nah, itu wali yang terkait dengan gelar-gelar spiritual yang dari atas. Ya. Kemudian ada kalimat ulil amri minkum. Nah, itu kata dasarnya juga wali. Ulil amri itu kata dasarnya, ulinya itu dari kata wali. Itu juga gelar dari atas. Itu gelar imamah, bukan gelar khilafah. Ya, kalau khilafah misalnya Abu Bakar, itu khalifah Abu Bakar. Tetapi kalau imamah Ali bin Abi Thalib misalnya, itu panggilannya Amirul Mukminin. Ya, misalnya seperti itu. Wali ada juga yang gelarnya dari bawah. Kalau yang sifatnya spiritual itu digelarkan oleh masyarakat kepada orang-orang yang diyakini oleh masyarakat itu sebagai panutan spiritual. Contohnya wali songo. Wali songo itu gelar dari bawah, bukan dari atas. Kalau dari atas itu definit, dijamin kebenarannya. Tapi kalau dari bawah tergantung siapa yang menggelari. Ya, kalau yang menggelari masyarakat kan tidak definit kebenarannya. Mungkin benar, mungkin kurang benar, mungkin tidak benar. Ya, kita tidak sedang membahas gelar yang dari bawah itu pasti benar atau tidak. Tidak. Saya hanya sedang men-sharingkan bahwa ada wilayah yang perlu dibedakan. Yang satu, gelar spiritual wali itu dari atas. Ada gelar spiritual wali yang dari bawah. Yang dari atas dijamin benarnya, dari bawah tidak pasti benarnya. Jadi kalau dikatakan apakah wali itu bukan wali songo saja? Ya jelas. Wali songo adalah wali yang gelarannya itu dari masyarakat. Ya, mungkin itu bisa diwisudakan oleh penguasa tertentu, oleh penguasa pada
pada zamannya dalam rangka mungkin proses-proses efektivitas dakwah misalnya, sehingga perlu diberi gelar-gelar agar lebih memudahkan misinya, misalnya seperti itu ya. Seperti juga misalnya gelar imam. Imam itu ada gelar yang dari atas, ada gelar yang dari bawah ya. Ibrahim itu salah seorang sebagai pendahulu yang punya gelar imam. Imam Ibrahim itu gelar dari atas ya. Tapi kalau kemudian ada Imam Khomeini misalnya, itu gelar dari para pengikutnya, gelar dari bawah. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan lain-lain, itu gelar dari bawah. Ada lagi orang yang piawai di bidangnya, itu juga yang saya sebut tadi, dapat gelar dari bawah. Piawai di bidang periwayatan hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, itu misalnya. Piawai di bidang apa ya misalnya, tafsir misalnya, Imam siapa ya, lupa deh. Di bidang tasawuf misalnya ada Imam Ghazali dan lain-lain ya. Ada gelar kembali gelar wali, kadang juga dipakai tapi di luar wilayah spiritual, tapi juga pakai gelar wali ya. Wali murid, wali nikah, wali hakim, wali kota ya, itu juga pakai gelar wali, tapi wilayahnya bukan terkait dengan wilayah spiritual ya. Masing-masing ada konteksnya sendiri-sendiri. Nah, mungkin yang dimaksudkan oleh Mas Yogi itu wali yang terkait dengan masalah spiritual. Itu juga ada yang gelaran itu dari atas, ada yang gelaran dari bawah. Maksudnya dari atas itu dari Allah melalui para wakilnya. Kalau dari bawah ya mungkin dari penguasa terkait, atau itu merupakan sebuah kesepakatan sosial dengan adanya proses-proses sosial tertentunya. Itu kayaknya Mas Yogi ya, lebih detail HPFM. Lanjut Bung. Ya, Siwo, kita harus mengakhiri sesi ini. Dan nanti kita akan ini ya Siwo ya, akan menerima 1 telepon dan 2 SMS ya Siwo. Yo, biasa. Seperti biasa ya. Baik, untuk sementara bisa beristirahat dulu ya Siwo ya. Saat ya. Nanti kita kembali lagi di sesi kedua. Assalamualaikum Siwo. Baik, nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya, itu di sesi kedua, untuk kembali sharing bersama si Agus Hidayat, dan saya akan pilihkan 2 SMS yang sudah masuk. Tentunya juga dengan telepon ya. Nanti telepon ada 1 penelpon yang bisa saya coba bacakan ya. Ya, sebelum kita lanjut di sesi berikutnya, kita dengar dulu yang berikut ini. 24 hours a day, we give you the best slow hits music anytime, anywhere. Stay close to your family. Stay close to your family. Streaming on www.litfmjakarta.com. Provided by Central Online. Phone number 021-2355-0235. Fax 021-3917-700. Or click www.centralonline.net. Central Online, the most reliable internet. 105.8 Light FM and Sony Music proudly present Triple CD Best Slow Hits. I will be here for you. You can get 49 best slow hits from the 80s, 90s, and today. I will remember you. Will you remember me? Triple CD Best Slow Hits. She cries at night, and she
best slow hits brought to you by Sony Music and 105.8 Light FM, the best slow hit station. Available now in stores. 2012 Light FM. Are you ready? From the center of Jakarta. From 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best slow hit station. For more info, please call 398-35900. flex number 398-35901. Sure Message Service. 081-880-1058. And follow our Twitter at Light FM 1058. or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. anytime, anywhere. think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, kita kembali dalam acara Berproses Menuju Kesejatian Diri. Dan iya, nanti saya akan coba terima satu penelpon dan juga 2 SMS ya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Kita udah di sesi kedua nih Siwo. Oke, silakan Light Audience di 021398 35906. Kembali saya buka untuk. Ini soundnya bagus ya? Kenapa Siwo? Soundnya bagus, alhamdulillah. Nggak putus-putus ya? Enggak sama sekali sih, insya Allah enggak. Oke, baik, kita coba terima penelpon pertama sih, ya. Silakan sekali lagi di 021398 35906. Assalamualaikum. Oke, terputus. Silakan yang lainnya di 021 398 35906. Ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Oke, baik. Ya, sama kita menantikan penelpon yang serius yang ingin sharing. Silakan 021 398 35906. Assalamualaikum. Halo. Iya, kelihatannya saya coba bacakan dulu SMS yang masuk ke Siwo ya. Ya. 2 SMS. Ini pertama dari Ibnu di Jakarta Timur. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, mohon atau tolong disaringkan apakah tolak ukur kebenaran itu? Dan apakah jiwa mengalami masa praeksistensi? Terima kasih. Nah, kemudian Sebentar. Apakah jiwa ya, jiwa mengalami praeksistensi. mengalami praeksistensi? Ya. Iya, kemudian ya kita coba terima telepon dulu ya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Waalaikumsalam. Dengan Mas Ril di Cipulir. Ril. Mas apa? Hairil. Mas Ril di Cipulir. Mas Ril. Ril. Oke, Mas Ril Ya. silakan. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam. Siwo mau sharing, Siwo. Apa yang dimaksud dengan rezeki, Siwo? Yang dimaksud dengan rezeki ya. Itu saja. Ya, itu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum Mas Ril. Baik, Waalaikumsalam. ya sementara itu di SMS satu lagi sih Bu ya. Ya. Oke, ini dari tadi siapa ya? Tadi Mas Ibnu. Ya, Ibnu tadi. Ini berikutnya dari Bambang di Cibubur. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Apakah yang dimaksud dengan takdir ikhtiaria? Ikhtiaria dan takdir ilahiyah. Ikhtiaria dan takdir ilahiyah. Ilahiyah. Ya. Dari Bambang Cibubur. Cukup atau satu lagi? Cukup ya. Cukup ya. Oke, silakan Siwo. Kita mulai dari Mas Ril di Cipulir. Apakah rezeki itu? Ya, jangan tergesa-gesa diterima, jangan tergesa ditolak. Yang saya sharingkan hanyalah kebenaran
dibatasi oleh subjektivitas saya. Kebenaran yang relatif belum dijamin pasti benarnya. Rezeki, setahu saya, seluruh bentuk pemberian Tuhan adalah rezeki. Ya, sudah sebut saja apapun yang itu pemberian Tuhan. Ya, ada kesehatan, kita punya jantung, kita punya paru-paru, kita punya ginjal, kita punya indera, kita punya jasmani, kita punya rohani, kita punya kepala, kepalanya ada matanya, dan lain-lain. Itu semua pemberian Tuhan. Maka masuk sebagai kategori rezeki. Kemudian secara detail istilah atau terminologi dari rezeki ini nanti lebih ditentukan dengan konteks bahasanya, konteks permasalahannya. Ya, jadi rezeki itu satu kata yang mempunyai makna sangat luas. Semua pemberian Tuhan adalah rezeki. Semua karunia adalah rezeki. Semua rahmat adalah rezeki. Semua anugerah adalah rezeki. Bahkan dalam pemahaman saya, termasuk sakit, lupa, itu juga rezeki. Ya, tapi itu kayaknya butuh tambahan catatan. Nah, nanti kata rezeki ini akan mempunyai makna istilah yang bisa berbeda-beda, tetapi tidak bertentangan, karena yang makna luasnya tadi adalah pemberian Tuhan. Nanti dikaitkan dengan konteks apa? Ya, kalau dikaitkan dengan konteks bisnis misalnya, maka rezeki itu adalah materi, laba, profit finansial misalnya. Nah, yang saya cermati dari perjalanan kehidupan saya lebih banyak dilingkupi informasi-informasi, pemahaman-pemahaman yang mengarahkan saya dari informasi itu lebih difokuskan rezeki itu hanya terkait kepada masalah materi. Mungkin karena budaya pemikiran, budaya sosial yang melingkupi saya lebih banyak didominasi dengan cara berpikir yang materialistis, sehingga rezeki hanya lebih banyak, lebih condong dimaknai sebagai materi. Ya, kekayaan itu rezeki, gitu kan? Meskipun demikian, ada juga informasi-informasi yang sempat saya tangkap pada bahasan-bahasan tertentu, itu sering juga dihubungkan dengan misalnya Pak, kesehatan. Itu kan juga rezeki, misalnya begitu. Nah, dari proses kemudian saya sampai pada pemahaman bahwa rezeki itu luar biasa banyaknya. Namun rezeki saya batasi dalam pemahaman saya itu adalah pemberian Tuhan. Ada loh yang kita mendapati sesuatu tapi bukan pemberian Tuhan. Itu akibat ulah saya sendiri. Saya naik sepeda motor ngebut, kemudian melanggar aturan-aturan kewajaran sehingga saya jatuh. Ya bukan rezeki itu. Jadi rezeki konotasinya
pemberian Tuhan, dan setiap pemberian Tuhan pasti baik. Ya, saya sakit. Saya harus introspeksi diri. Saya sakit ini akibat saya yang tidak proporsional mengambil cara-cara hidup, mengambil gaya hidup, gaya makan, gaya dan lain-lain terkait dengan fisik ya ini. Apakah sakit saya ini rezeki atau bukan? Nah, saya membedakan kalau kita mendapati sesuatu di luar ikhtiar kita, di luar kemampuan kita untuk menghadang terjadinya sesuatu. Misalnya, saya sudah hati-hati, cermat, waspada, ngomong, tapi saya masih difitnah orang. Wah, itu saya masukkan pada kategori rezeki. Tapi pada saat saya tingkah laku saya seenaknya, sehingga membuka ruang orang-orang untuk membenci saya, ya bukan rezeki itu. Ya kurang lebih nanti detailnya HPFM. Ya, kita lanjut ke yang lain. Mas Ibnu di Jaktim, apakah tolok ukur kebenaran itu? Yang kedua, apakah jiwa itu mengalami pra-eksistensi? Alat ukur kebenaran yang saya ketahui itu ada dua, yaitu alat ukur yang rasional, ada alat ukur yang spiritual. Kalau saya membatasi dalam perspektif pelajaran yang saya terima dari agama Islam, itu ada dua alat ukur kebenaran itu, yaitu yang satu disebut sebagai dalil akli, yang kedua dalil nakli. Dalil akli itu ada pada diri kita, sementara dalil nakli itu ada di luar diri kita yang harus kita rujuk. Dalil akli, saya dulu bingung memahami apa sih dalil akli itu. Saya punya ada kecenderungan informasi yang melingkupi saya itu cenderung membawa saya kepada yang disebut dalil itu, yaitu ayat Al-Quran, hadis, itu dalil. Jadi seakan-akan saya dijauhkan dari makna dalil akli itu apa. Jadi kalau ada misalnya ya, ada khutbah atau ceramah spiritual, tapi nggak pakai ayat, nggak pakai hadis, wah kok nggak pakai dalil? Ya dulu awal saya ada step di situ, proses. Sekarang yang saya pahami, dalil akli adalah manakala pikiran kita dalam cara mendata, dalam cara menganalisa, cara menyimpulkan, itu menggunakan kaidah-kaidah nurani, itu disebut sebagai, kesimpulannya disebut dengan dalil akli. Jadi dalil akli menggunakan pikiran, tapi yang nyetir itu akal kita. Akal sayangnya di masyarakat sudah disamakan dengan pikiran, sehingga pada saat mencari definisi apa dalil akli menjadi mumet karena ada selip di situ. Wah, saya bingung lama tentang ini, sehingga saya mendapatkan satu kesimpulan bahwa akal itu beda dengan pikiran. Akal itu identik nama lain dari nurani, nama lain dari hati yang paling dalam, nama lain dari cahaya dalam diri kita yang tak pernah padam, yang selalu mengajak kepada Tuhan dan kepada kebenaran. Nurani.
Inilah yang saya pahami sebagai akal. Jadi dia masalah spiritual. Kalau pikiran itu ada pikiran yang tertib, ada pikiran yang sembarang. Pikiran yang tertib yaitu yang diasuh oleh norma-norma nurani sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang disebut dengan dalil akli. Tapi kalau yang menyetir kepala kita, otak kita, itu nafas kita yang selalu mengajak kepada kesenangan, kemudahan, instan, egoisme. Yang penting saya suka, yang penting saya senang, yang penting saya laba, yang penting saya menang. Cara berpikir itu menjadi cara berpikir egoisme dan cara berpikir yang sembarang. Sangat jauh dengan yang disebut berpikir tertib, yang disebut dalil akli. Itu adalah tolok ukur kebenaran yang sifatnya rasional. Kemudian ada alat ukur yang cenderung sifatnya spiritual dan ada di luar diri kita, yaitu yang disebut dalil nakli. Dalil nakli itu referensi yang harus kita rujuk dari ayat-ayat dan dari hadis yang sahih atau dari Quran dan Sunnah, dari firman Tuhan dan sabda para wakilnya. Itulah kira-kira. Nah, kalau dalil akli itu ada pada diri kita, kalau dalil nakli itu ada di luar diri kita. Kita yang bisa maksimalkan itu adalah dalil akli karena ada dalam diri kita. Dalil nakli harus dibidangi orang yang memenuhi syarat. Dia harus ahli firman dan ahli sabda para wakil Tuhan. Kalau tidak mempunyai background keahlian di bidang di situ, gunakanlah dalil akli. Ya, dalil akli bisa prestasi kita sendiri. Kalau dalil nakli kita harus merujuk kepada ahlinya. Itu yang saya pahami sebagai alat ukur kebenaran. Ya, hati-hati karena banyak kampanye-kampanye yang membawa kita kepada alat ukur yang lain. Ya, contohnya apa? Alat ukur kebenaran itu keumuman. Yang umum itu yang benar. Hati-hati. Alat ukur kebenaran itu banyaknya suara. Hati-hati. Alat ukur kebenaran itu mana yang menyenangkan kita. Ada. Hati-hati ya. Alat ukur itu yang paling mendatangkan profit finansial. Aduh. Hati-hati deh. Waktunya masih dikit. Kemudian Mas Ibnu lagi, apakah jiwa itu mengalami pra-eksistensi? Tergantung apa yang dimaksud jiwa ini oleh Mas Ibnu. Kalau yang memaknai jiwa itu saya memahami jiwa itu merupakan hasil perpaduan antara nafas dan nurani. Maka akan tumbuh muncul yang disebut jiwa. Ada jiwa yang baik, ada jiwa yang buruk, ada jiwa yang bersih, ada yang jiwa yang kotor, ada jiwa yang kekanak-kanakan, ada jiwa yang dewasa. Jadi jiwa adalah karakter diri kita, itu adalah jiwa kita. Kepribadian diri kita, itulah jiwa kita. Dialah yang akan menjadi saya masa depan. Saya adalah jiwa itu. Yang membangun jiwa itu adalah saya. Di situ ada apa ya? Namanya kolaborasi.
yang di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Iya, mohon maaf Light Audience, sepertinya ada sedikit gangguan terputusnya komunikasi kita dengan Siwo Agus Hidayat, dan alhamdulillah sekarang sudah tersambungkan kembali. Siwo, Yo, ya silahkan dilanjut Siwo. ya, ini ada SMS jiwa yang putus. Wah, ada jiwa putus itu. Terputus akhirnya hubungan ya. Yang putus itu kan hanya teleponnya, bukan jiwanya toh. Jadi kita lanjut. Saya tidak tahu apa yang dimaksudkan Mas Ibnu oleh jiwa. Ya, kalau menggunakan pemahaman saya, jiwa itu adalah hasil kolaborasi antara nafas dan nurani. Manakala nurani yang dominan, jiwanya menjadi dewa yang bijak, dewasa, baik, bersih. Tapi kalau yang dominan itu nafas kita, sehingga nurani tidak bisa berkutik karena vitaminnya yang disuplai adalah vitamin nafas saja, sehingga nafasnya dominan, sehingga menjadi jiwa yang egois. Ya, seluruh kesulitan kehidupan, seluruh kesengsaraan kehidupan, seluruh kesusahan, kekhawatiran, ketakutan, ketidakbahagiaan itu berangkat dari nafas. Ya, nah kalau pemahaman jiwa seperti itu, kita masukkan lagi pada pertanyaannya, apakah jiwa itu mengalami pra-eksistensi? Saya jawab ya, tapi jangan lupa, kalau pra-eksistensi itu berarti non-eksistensi. Tidak. Nanti di dalam pembahasan eksistensi, dalam bahasa teknis disebut wujud, itu nanti ada pembagian wujud wajib, wujud mungkin, wujud mustahil. Jiwa ini termasuk pada kategori wujudul mungkin. Jadi dia mungkin ada, mungkin tidak ada, tergantung penyebabnya. Nah, penyebab adanya jiwa itu adalah akumulasi dari kolaborasi antara nafas dan nurani, sehingga dia pernah mengalami pra-eksistensi pada wilayah wujudul mungkin, bukan pada wilayah ketiadaan. Nah, itu nanti pembahasan wujud ada dan tiada. Ingat saya sama Mas Doni. Kok Mas Doni nggak ngebel-ngebel ke HP ya? Terus itu yang saya bisa sharingkan. Apakah jiwa menjalani pra-eksistensi? Ilmu saya mengatakan ya, tapi jangan terjebak pada non-eksistensi, karena ada eksistensi pada wilayah wujudul mungkin atau mungkinul wujud. Ya. Terakhir dari Mas Bambang di Cibubur, apakah yang dimaksud dengan takdir ikhtiaria dan takdir ilahia? Ada. Saya sepanjang ilmu saya, mungkin karena keterbatasannya, belum pernah mendapati dalam pelajaran saya ada istilah takdir ilahia. Kalau takdir ikhtiari, ya saya pernah dapati istilah ini. Nah, mestinya saya harus tanyakan kepada Mas Bambang, apa maksudnya takdir ikhtiari itu yang seperti apa dan takdir ilahi itu yang seperti apa? Setahu saya, Allah itu sebagai Al-Qadir. Jadi semua takdir
pasti dari Al-Qadir yang maha mentakdirkan. Jadi semua takdir itu pasti takdir ilahi. Tidak ada takdir yang bukan ilahi. Masalahnya takdir yang ilahi itu takdir yang seluruhnya berpusat dari Tuhan, Tuhan yang maha qadir. Itu kita perlu membedakan wilayahnya. Ada takdir yang definit, ada takdir yang non-definit. Kalau disebutkan ada takdir ikhtiari, ada takdir yang non-ikhtiari. Kalau disebut takdir makhtum, ada takdir yang mu'allaq. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya tidak bisa menangkap apa maksud Mas Bambang dengan istilah ini. Takdir di sana dikaitkan dengan takdir ikhtiariyah dan takdir ilahiyah. Ya, HPFM aja, Mas Bambang. Yang saya tahu, takdir adalah seluruh ukuran, seluruh kadar yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, ketentuan Tuhan tentang takdir ini ada dua. Ada takdir yang definit, kita tahu tidak tahu tetap terjadi. Kita rela tidak rela tetap terjadi. Kita ikhtiar maupun tidak ikhtiar tetap berlaku. Contohnya, hukum sebab akibat itu salah satu takdir ilahi. Setiap akibat pasti didahului sebab. Setiap sebab pasti diikuti akibat. Itu adalah kadar dalam salah satu hukum definit. Kita tahu atau tidak, yaitu berjalan. Kita rela atau tidak, ya tetap berjalan. Kita ikhtiar atau tidak, ya hukum itu tetap berjalan. Ya, bahwa manusia diberi kehendak bebas, ini adalah takdir definit. Mau rela atau tidak, ya kita punya kemerdekaan memilih. Mau lupa atau ingat, ya tetap kita punya kemerdekaan memilih. Kita mau faham atau tidak bahwa itu pemberian Tuhan yang definit, ya tetap dia ada. Ya. Kemudian ada takdir yang non-definit, yang kita boleh memilih. Ya, yang bisa memilih adalah yang diberi kehendak bebas. Jadi takdir yang non-definit atau takdir ikhtiari itu hanya terkait kepada makhluk yang diberi kehendak bebas. Kalau makhluk yang tidak diberi kehendak bebas itu terkait kepada dirinya hanya takdir-takdir definit. Nah, karena kita dalam takdir definit dikehendaki oleh Allah, diberi kadar, punya kehendak bebas, kita berhubungan dan bertanggung jawab terhadap kebebasan memilih terkait dengan takdir-takdir yang non-definit. Ya, kalau makan kenyang, kalau tidak makan lapar, pilih. Kita punya kehendak bebas, gitu kan? Ya, kalau mau membangun surga dengan kesucian, kalau mau membangun neraka dengan kekotoran, silahkan pilih. Anda mau ingin takdir yang mana? Kita bisa membangun takdir yang ke arah surga, kita juga bisa membangun takdir yang ke arah neraka. Ya, kita semua pasti mati, itu takdir definit. Tapi kita mau mati dengan cara apa? Itu takdir ikhtiari, silahkan pilih. Ya. Kalau ada orang pas selingkuh, tiba-tiba gempa bumi, mati. Ya, dia punya memilih takdir yang buruk. Kalau seseorang sedang berjihad ekonomi, kemudian dia mati pada perjalanannya, dia telah memilih takdir yang menuju surga. Ya gitulah kira-kira. Jadi apakah itu yang dimaksudkan oleh Mas Bambang atau bukan? Saya kurang paham karena tadi tidak disertakan apa maksud dari takdir ikhtiariyah dan takdir ilahiyah. Ya, karena saya tidak memahami maksud dari Mas Bambang, saya menggunakan saja yang saya tahu. Itu kira-kira. Mohon jangan tergesa diterima.
jangan tergesa ditolak. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Semoga kita dipersaudarakan dalam semangat selalu senantiasa berproses menuju kesejatian diri. Amin. Dalam rangka penghambaan kita kepada Tuhan, yang di sana jalan paling terjamin menuju kesuksesan masa kini dan masa depan, menuju kebahagiaan masa kini dan masa depan, menuju kesempurnaan diri. Mohon pamit. Ya. Bung, pamit Bung. Monggo Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat dan terima kasih juga Letodians atas perhatian Anda. Dan iya, saya Sam Onyx dan juga teknisi kami Sarif Naywan Mokodompit mohon diri. Oke, sekali lagi atas kebersamaan Anda. Nanti kita ketemu lagi dalam Light at Night ya sampai jam 12 malam. Well, Letodians, dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa tanggung jawab beragama adalah pada masing-masing orang. Seseorang harus istiqomah mempertahankan agamanya. Meskipun anggota keluarga yang lain tidak menyukainya, termasuk suami dan orang tua. Penderitaan yang dihadapi dengan sikap istiqomah akan berakhir dengan kebahagiaan dalam berkeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.